Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab dan selamat mendengarkan. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, rumah kecil bercat kusam itu berdiri tenang. Di sanalah Raka dan ibunya, Bu Ratna, menjalani hari-hari mereka. Pagi hari selalu dimulai dengan suara sendok beradu dengan wajan, aroma tumisan bumbu, dan langkah terburu-buru Bu Ratna menyiapkan dagangan sayurnya. Bu Ratna adalah seorang ibu tunggal yang tak pernah mengeluh. Setiap subuh, ia mendorong gerobak sayur keliling, menyusuri jalan-jalan kecil, menawarkan dagangan kepada para tetangga. Uangnya tak seberapa, tapi cukup untuk menghidupi mereka berdua, setidaknya untuk makan sehari-hari. Raka, anak tunggalnya, baru saja lulus SMA. Pemuda itu cerdas, ambisius, dan penuh mimpi besar. Ia sering membayangkan bisa keluar dari gang sempit ini, bekerja di kantor mewah, mengenakan jas, dan membawa ibunya hidup nyaman. Namun, di balik ambisi itu, Raka kadang lupa. Jalan menuju mimpinya tak hanya akan menguras tenaganya, tapi juga menguras semua yang dimiliki ibunya. Pagi itu, Bu Ratna tersenyum ketika melihat Raka duduk di meja makan, sibuk membaca brosur universitas. "Nak, makan dulu. Jangan cuma liatin kertas itu," ujarnya lembut. "Iya, Bu, tapi lihat ini. Kalau aku masuk sini, peluang kerjanya besar banget," kata Raka dengan mata berbinar. Bu Ratna hanya tersenyum, meski di hatinya ada sedikit rasa cemas. Ia tahu, universitas ternama itu bukan sekadar butuh otak cerdas, tapi juga biaya yang sangat besar. Namun, demi senyum anaknya, ia menahan semua kegelisahan itu sendiri. Aku mengangguk pelan, mencoba menelan rasa sakit yang mengganjal di dada, tapi air mata ini tak juga mau berhenti. Sejak percakapan itu, suasana rumah menjadi dingin dan berat. Setiap kali aku melewati ruang tamu, rasanya seperti berjalan di tengah kabut tebal, hening, tapi penuh beban yang tak terlihat. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menatap sepiring nasi yang tak sanggup kutelan. Suamiku duduk di seberang, sibuk dengan ponselnya, bahkan tak menoleh sedikit pun. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring yang terdengar. Tak ada lagi candaan pagi, tak ada tawa, hanya sepi yang menggerogoti hati. Aku mencoba memecah keheningan. "Mas, nanti malam pulang cepat, ya? Ada yang ingin aku bicarakan." Dia hanya menggumam, "Lihat nanti." Tanpa menatapku, ia langsung beranjak pergi, meninggalkan aroma parfum yang entah kenapa membuatku semakin sesak. Siang harinya, saat aku sedang mencuci baju di belakang rumah, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal mengirimkan sebuah foto. Tanganku gemetar saat melihatnya. Suamiku, bersama seorang perempuan muda, duduk di sebuah kafe, saling tersenyum seperti sepasang kekasih. Kepalaku langsung terasa berat. Jantungku berdetak begitu kencang. Aku mencoba menghubunginya, tapi panggilanku ditolak. Pesanku tak dibalas. Tubuhku lemas, seakan seluruh tenaga tersedot habis. Malam itu, dia pulang larut, dengan alasan lembur. Matanya menghindar dari tatapanku. Aku ingin menanyakan foto itu, tapi kata-kata seolah terhenti di tenggorokan. Hanya ada satu perasaan yang memenuhi diriku, takut. Takut akan jawaban yang mungkin akan meruntuhkan seluruh rumah tanggaku. Namun, di dalam hati, aku tahu, badai itu sedang mendekat. Dan aku tak bisa lari selamanya. Wajah Mira langsung memucat ketika menyadari sosok yang berdiri di hadapannya adalah Arka, pria yang dulu pernah menolongnya di masa sekolah. Namun, tatapan Arka kini berbeda. Bukan tatapan hangat seperti dulu, melainkan tatapan dingin yang penuh jarak. "Mira, sudah lama ya?" ucap Arka datar, seolah pertemuan ini hanyalah kebetulan biasa. Mira terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia ingin tersenyum, ingin menyapa dengan akrab, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Seperti ada dinding tebal yang tiba-tiba terbentuk di antara mereka. Di sekeliling mereka, rekan-rekan kerja Mira mulai saling berbisik. "Itu kan bos besar?" "Iya, katanya dia yang punya perusahaan ini." Bisikan-bisikan itu membuat Mira semakin gugup. Ia baru menyadari, Arka bukan lagi remaja SMA yang dulu mengenakan seragam lusuh. Sekarang dia pria mapan, berjas rapi, dan dikelilingi aura wibawa yang menekan. Arka melangkah pelan mendekat, matanya masih menatap lurus ke arah Mira. "Kamu di sini kerja di bagian apa?"
Tanyanya, suaranya berat dan tegas. Mira menelan ludah. "Ah, aku staf administrasi, Pak." Jawabnya pelan, nyaris tak terdengar. Sudut bibir Arka sedikit terangkat, tapi bukan senyum. Lebih mirip isyarat bahwa ia mengerti sesuatu yang hanya dia tahu. "Bagus," katanya singkat, lalu berbalik meninggalkan ruangan tanpa menjelaskan apa-apa. Mira masih terpaku di tempat, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu, masa di mana ia pernah meremehkan Arka, tanpa tahu bahwa pria itu suatu hari akan berdiri jauh di atasnya. Dan sejak hari itu, setiap kali langkah kaki berat terdengar mendekat di lorong kantor, Mira selalu merasakan hawa dingin yang membuatnya sulit bernapas. Namun, ketenangan itu seakan runtuh ketika sebuah pesan undangan reuni SMA masuk ke ponselku malam itu. Awalnya, aku hanya menatap layar dengan senyum tipis, mencoba membayangkan wajah-wajah lama yang mungkin akan kutemui. Namun, seiring mataku membaca daftar nama yang akan hadir, jantungku mulai berdegup lebih kencang. Di antara puluhan nama, ada satu yang membuat dadaku sesak, Rama. Sosok yang dulu pernah mengisi hatiku, tapi juga yang menjadi saksi saat aku dihina habis-habisan di depan teman-teman. Ingatan itu datang begitu jelas, tawa mereka, tatapan meremehkan, dan kata-kata yang menusuk seperti belati. Tanganku gemetar memegang ponsel. Bagian dari diriku ingin mengabaikan undangan itu, berpura-pura sibuk, pura-pura lupa. Namun, ada bagian lain, bagian yang selama ini diam, yang mulai berbicara. "Datanglah, tunjukkan pada mereka siapa dirimu sekarang." Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba melawan pikiran yang berputar tanpa henti. Di luar, hujan mulai turun, menambah suasana hati yang kacau. Aku membuka lemari, menatap deretan pakaian rapi dan jas mahal yang dulu tak pernah kubayangkan akan kumiliki. Pikiranku bercampur antara dendam, rindu, dan keinginan untuk membuktikan sesuatu. Malam itu, aku tidak langsung memutuskan. Aku duduk di sofa, menatap langit malam dari balik jendela, sambil mendengarkan gemericik hujan. Di lubuk hati terdalam, aku tahu, undangan ini bukan sekadar reuni. Ini adalah kesempatan, atau mungkin ujian, yang bisa mengubah segalanya. Aku menarik napas panjang, menatap ponsel sekali lagi. Jari-jariku perlahan mengetik satu kata di kolom konfirmasi kehadiran. Hadir. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuka pintu masa lalu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan yang sepi. Di ruang tamu rumah Arka, suasana jauh lebih mencekam dari sekadar suara petir di luar sana. Arka menatap sebuah kotak kayu tua di tangannya, kotak yang ia temukan secara tak sengaja di lemari pakaian ibunya. Tangan Arka bergetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa foto lama yang warnanya sudah mulai memudar. Tapi satu foto membuat napasnya tercekat. Foto ayahnya, bersama seorang wanita yang bukan ibunya. Lebih mengejutkan lagi, di belakang foto itu tertulis tanggal yang bertepatan dengan masa kecil Arka, saat ayahnya sering dinas keluar kota. Air matanya menggenang. Potongan-potongan ingatan masa lalu yang selama ini ia pikir biasa, kini terasa berbeda. Senyuman ayahnya dalam foto itu terasa asing, penuh rahasia. Sementara itu, dari dapur terdengar suara ibunya memanggil. "Kak, kamu lagi ngapain? Makan malam udah siap." Arka buru-buru menutup kotak itu, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, malam ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Tapi hatinya mendesak, ingin tahu seluruh kebenaran. Lalu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. "Kalau mau tahu siapa sebenarnya keluargamu, temui aku di jembatan tua, besok jam 9 malam. Jangan bawa siapa-siapa." Jantung Arka berdegup kencang. Ia tak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tapi firasatnya mengatakan, ini akan mengubah segalanya. Sejak pesan misterius itu masuk, malam Arka terasa panjang. Hujan yang turun tak kunjung reda, membuat udara dingin menusuk tulang. Ia terbaring di ranjang, tapi matanya enggan terpejam. Pikiran berkecamuk, siapa pengirim pesan itu? Kenapa tahu soal keluarganya? Dan kenapa memilih tempat seperti jembatan tua? Pagi harinya, Arka berusaha bersikap normal. Ia tetap membantu ibunya menyiapkan sarapan dan mengantar adiknya sekolah. Namun, di sela-sela aktivitas,
Tatapannya selalu kosong. Pikirannya melayang pada pertemuan malam nanti. Ia bahkan menghindari kontak mata dengan ibunya, takut jika sorot matanya menuntut jawaban. Menjelang sore, hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Arka memutuskan berangkat lebih awal. Ia tak ingin ada yang memperhatikannya keluar malam-malam. Ia mengenakan jaket hitam dan topi, lalu berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju jembatan tua, sebuah tempat yang dulunya sering ia lewati saat kecil, tapi kini jarang dikunjungi orang. Jembatan itu terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk, melintang di atas sungai kecil. Di kiri kanannya, pepohonan tinggi menjulang, membuat suasana semakin gelap meski hari belum sepenuhnya malam. Angin berembus membawa suara dedaunan yang bergesekan. Suara yang dulu biasa, kini terasa menakutkan. Saat jarum jam di tangannya menunjuk pukul 21, Arka melihat sosok seseorang berdiri di ujung jembatan. Orang itu mengenakan mantel panjang dan topi lebar, wajahnya tertutup bayangan. Arka menelan ludah, lalu melangkah mendekat. "Kamu yang kirim pesan ke aku?" tanyanya. Suaranya bergetar. Orang itu tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku mantel, lalu menyerahkannya pada Arka. "Semua jawaban yang kamu cari ada di dalam sini. Tapi hati-hati, K.A. Kebenaran gak selalu seindah yang kamu bayangkan." Sebelum Arka sempat bertanya lebih jauh, orang itu berbalik dan berjalan pergi, menghilang ke dalam gelapnya hutan di sisi jembatan. Arka menatap kepergian sosok itu dengan dada berdebar, lalu menunduk menatap amplop yang kini ada di tangannya. Tangan Arka gemetar saat ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar foto, selembar surat, dan akta kelahiran. Tapi yang membuat napasnya tercekat adalah nama di kolom ayah. Itu bukan nama ayah yang selama ini ia kenal. Pagi itu, Arka menatap cermin kamarnya cukup lama. Wajahnya tampak letih, mata sedikit sayu. Namun ada bara semangat yang mulai menyala di dalam dirinya. Kejadian di reuni kemarin masih terus berputar di kepalanya. Cibiran, tawa meremehkan, dan kata-kata yang menusuk. Semua itu seperti cambuk yang membuatnya ingin membuktikan sesuatu. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sejak hari itu, Arka memutuskan untuk mulai bergerak. Ia menyusun rencana keuangan, menghitung semua tabungannya yang tersisa, dan memetakan apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki hidup. Namun, perjalanan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Pekerjaannya di perusahaan logistik mulai terasa berat. Pimpinan baru yang masuk bulan lalu ternyata sangat perfeksionis. Setiap laporan harus rapi tanpa celah. Setiap angka harus benar hingga ke titik koma. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat nama baiknya di kantor runtuh. Arka sering lembur sampai larut. Bahkan pulang hanya untuk mandi sebentar sebelum kembali bekerja. Belum lagi, kondisi ibunya yang semakin melemah. Ia harus mengurus obat, menyiapkan makanan, dan memastikan adiknya, Dika, tetap semangat sekolah meski keadaan ekonomi mereka pas-pasan. Kadang, di tengah malam, Arka hanya bisa terduduk di dapur, menatap secangkir kopi yang mulai dingin, sambil bertanya dalam hati, apakah ia mampu menjalani semuanya sendirian? Suatu sore, saat ia pulang lebih awal dari biasanya, Arka mendapati Dika termenung di teras. Bocah itu tampak memegang slip pembayaran sekolah yang warnanya sudah pudar terkena hujan. "Kak, kalau uangnya nggak cukup, Dika bisa berhenti sekolah dulu. Nanti lanjut lagi kalau udah ada rezeki," ucap Dika pelan. Ucapan itu seperti menyalakan alarm di hati Arka. Tidak, ia tidak akan membiarkan adiknya mengorbankan masa depan hanya karena kesulitan mereka saat ini. Saat itu juga ia memantapkan tekad untuk mencari cara lain menambah penghasilan. Ia mulai menghubungi teman-teman lama yang mungkin membutuhkan jasa freelance-nya di bidang keuangan. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan perhitungan, rancangan proposal, dan mencari peluang kerja sampingan. Tidurnya hanya 3-4 jam sehari, tapi ia tidak peduli. Namun, di tengah usahanya yang mulai berjalan, muncul hambatan baru. Salah satu rekan freelance yang ia percaya justru kabur membawa setengah pembayaran klien, membuat nama Arka dipertaruhkan. Teleponnya berdering tanpa henti, penuh dengan nada marah dan tuntutan ganti rugi. Arka berdiri di balkon rumahnya malam itu, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Tangannya mengepal kuat. "Aku nggak akan kalah. Walau semua orang meremehkanku, aku akan tetap berdiri," bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak tahu
bahwa langkah berikutnya akan membawanya ke sebuah pertemuan yang mengubah segalanya. Ucapan Arka itu masih terngiang di kepalaku. Bukan hanya karena isinya yang menohok, tapi juga karena tatapan matanya. Tajam, dingin, seolah aku ini orang asing di hidupnya. Padahal, baru beberapa bulan lalu dia memanggilku bunda dengan penuh kasih. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Suamiku, Andra, tidur di ruang tamu. Entah sejak kapan ia mulai sering menghindari kamar tidur kami. Aku memandangi cermin besar di sudut ruangan, mencoba mencari jawaban. Apakah aku memang berubah? Apakah semua ini salahku? Namun yang kulihat hanya wajah yang tampak letih, mata yang sembab, dan senyum yang semakin jarang muncul. Esok paginya, aku mencoba mengajak Arka sarapan bersama. Namun, dia hanya meraih roti di meja, lalu berjalan cepat menuju pintu tanpa berpamitan. Pintu tertutup keras di belakangnya, meninggalkan suara yang membuat dadaku terasa nyeri. Siang harinya, aku berencana mengirimkan bekal makan siang ke kantornya. Kupikir, mungkin sedikit perhatian bisa mencairkan suasana. Namun saat aku tiba di lobi perusahaan, resepsionis berkata Arka sudah keluar bersama temannya untuk makan di luar. Nada suaranya sedikit menekankan kata, temannya. Seakan ingin memberiku isyarat sesuatu. Aku hanya tersenyum, walau hatiku seperti diremas. Malamnya, aku menunggu di ruang makan. Andra pulang lebih dulu dari Arka. Wajahnya terlihat gelisah. Aku dengar kabar yang kurang enak soal Arka, katanya lirih. Tapi saat aku mendesaknya untuk menjelaskan, ia hanya menggeleng dan berujar, tunggu waktu yang tepat. Aku nggak mau kamu kaget. Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam ketika Arka akhirnya pulang. Bau parfum asing tercium dari tubuhnya, parfum yang tak pernah kupakai. Saat aku hendak bertanya, dia menatapku datar dan berkata, Bunda nggak perlu repot urus hidup aku. Aku sudah dewasa, tahu apa yang aku mau. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk tanpa ampun. Aku terdiam, menatap punggungnya yang berjalan menjauh, sambil merasakan air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Takut kalau ternyata Arka bukan lagi anak yang dulu ku kenal. Aku nggak nyangka ternyata semua ini ulahmu. Dan, ucapku pelan, suara tercekat, air mata sudah tak terbendung lagi. Dandi terdiam, memalingkan wajahnya seolah tak sanggup menatapku. Aku, nggak bermaksud, Naya. Aku nggak punya pilihan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Tak punya pilihan? Bagaimana mungkin dia bisa berkata seperti itu? Setelah semua yang kulalui demi mempertahankan rumah tangga kami, aku menatapnya dengan tatapan yang bergetar. Antara marah, kecewa, dan hancur. Aku ini istrimu. Dan, aku yang selalu ada waktu kamu jatuh. Aku yang menutup mata atas semua kesalahanmu. Tapi sekarang, kamu malah... SSTT cukup, Naya. Potong Dandi dengan suara tinggi. Ia kemudian mengusap wajahnya kasar. Seperti orang yang frustasi. Kamu nggak ngerti tekanan yang aku hadapi. Aku menelan ludah. Dadaku sesak. Kalau kamu merasa tertekan, kenapa bukan aku yang kamu ajak bicara? Kenapa harus orang lain yang tahu duluan? Dandi menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. Karena aku takut, Naya. Aku takut kamu akan meninggalkanku kalau tahu semuanya. Ucapan itu justru membuatku semakin bingung. Takut aku meninggalkanmu? Dan sekarang, setelah aku tahu, apa kamu pikir aku masih bisa melihatmu sama seperti dulu? Hening. Angin malam masuk lewat jendela yang terbuka, membuat tirai berayun pelan. Wajah Dandi tertunduk. Namun aku bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Naya, aku sudah kehilangan semuanya. Bisnis hancur, tabungan habis, dan aku terlilit utang besar. Mereka mengancam akan menyakitimu kalau aku nggak segera bayar. Tubuhku membeku mendengar pengakuannya. Mereka? Siapa mereka? Dan? Dandi menatapku dengan tatapan kosong. Orang-orang yang nggak akan segan melakukan apapun demi uangnya kembali. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara ketukan keras di pintu. Du! Aku dan Dandi saling berpandangan. Ketukan itu semakin keras,
disertai suara laki-laki yang berat. Dandi, waktumu habis. Jantungku berdegup kencang. Dandi segera menarik tanganku, mendorongku ke kamar. Kunci pintunya dari dalam. Jangan keluar apapun yang terjadi. Dandi, apa yang sebenarnya terjadi? Seruku panik. Namun, Dandi sudah berlari ke ruang tamu. Aku hanya bisa mendengar suara pintu dibuka. Lalu suara beberapa orang masuk. Dan setelah itu, terdengar suara barang pecah, disusul teriakan Dandi. Kalimat terakhir episode sebelumnya. Dan kali ini, Arka tahu, dia tidak bisa lagi hanya diam. Malam itu, suasana di rumah benar-benar tegang. Angin malam menyelinap masuk melalui celah jendela yang tak tertutup rapat, membuat gorden tipis berayun pelan. Arka duduk di meja makan dengan segelas teh hangat di depannya. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang selama ini ia pendam. Ia baru saja mendapatkan laporan keuangan internal yang tak seharusnya sampai ke tangannya. Angka-angka di sana jelas menunjukkan bahwa seseorang di perusahaan sedang bermain kotor, dan semua tanda mengarah pada Fikri, teman satu tim yang selama ini pura-pura baik padanya. Arka teringat bagaimana Fikri selama ini sering menjelek-jelekan dirinya di depan atasan, membuatnya terlihat seperti pegawai yang ceroboh. Namun kini, Arka tahu alasan sebenarnya. Fikri ingin menutupi jejaknya sendiri. Kalau aku diam, semua akan berakhir. Tapi kalau aku bertindak, mungkin aku akan kehilangan semuanya, gumam Arka lirih. Suara langkah kaki membuatnya menoleh. Ibu muncul dari kamarnya, masih mengenakan mukena habis sholat. Wajahnya teduh, tapi tatapannya tajam. Kamu nggak biasanya gelisah kayak gini. Kak, ada masalah di kantor? Tanyanya pelan. Arka menghela napas panjang. Ia ingin bercerita, tapi ia juga tak mau ibunya khawatir. Namun, ketika tatapan ibunya terus menuntut jawaban, Arka akhirnya berkata, Bu, kalau ada orang yang jahat sama kita, tapi kita punya bukti kuat, apa kita harus melawan? Ibu tersenyum tipis, lalu duduk di depannya. Kalau kita diam, orang itu akan terus berbuat jahat. Tapi kalau kita melawan, pastikan caranya benar, K.A. Jangan sampai kita ikut kotor. Kata-kata itu menusuk hati Arka. Ia tahu, ini bukan soal balas dendam, ini soal keadilan. Keesokan paginya, Arka melangkah masuk ke kantor dengan wajah yang tak lagi sama seperti kemarin. Pandangannya tajam, langkahnya mantap. Di tangannya, ia membawa sebuah map merah berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Tapi sesampainya di lantai 3, ia melihat pemandangan yang membuatnya terhenti. Fikri sedang berbicara dengan Pak Daniel, manajer mereka, sambil sesekali melirik arah pintu, ke arah Arka. Dan di meja Pak Daniel, sudah ada sebuah map yang persis seperti yang Arka bawa. Hati Arka mencelos. Bagaimana bisa Fikri punya map yang sama? Dalam sekejap, ia sadar, seseorang telah lebih dulu bergerak. Dan itu berarti, langkah Arka sudah terbaca. Aku tidak bisa diam saja, gumam Arka lirih. Suaranya bergetar menahan emosi setelah kejadian memalukan di rapat pagi tadi. Kata-kata penuh hinaan dari Bima masih terngiang di telinganya, menusuk jauh ke dalam hati. Siang itu, Arka duduk sendirian di kursi pojok kantin kantor. Tatapannya kosong, tapi di dalam kepalanya, badai sedang berkecamuk. Bayangan wajah ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah muncul bergantian. Semua beban itu terasa menindih dadanya, membuat napasnya berat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Farah masuk. Kak, kamu gak apa-apa? Aku dengar dari Rani soal yang dirapat tadi. Arka menggenggam ponselnya erat. Farah, satu-satunya orang di kantor yang tidak memandangnya rendah, selalu menjadi penguatnya. Tapi kali ini, bahkan kata-kata manis Farah pun tak cukup meredam rasa sakitnya. Tidak, Far. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini, ucap Arka pelan pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, ia berdiri, melangkah keluar kantor tanpa pamit. Angin sore menerpa wajahnya. Dingin, namun justru membuat pikirannya semakin jernih. Arka menuju halte bus, tapi bukan untuk pulang. Ia memutuskan pergi ke sebuah tempat yang sudah lama ingin ia datangi. Sebuah gedung tua di pinggiran kota, yang dulu pernah menjadi titik awal semua mimpinya. Di depan gedung itu, Arka berdiri lama.
Gedung tersebut adalah tempat ia pernah bekerja sebagai kuli bangunan saat masih kuliah. Dari sanalah ia mulai bercita-cita memiliki bisnis sendiri. Namun hidup membawanya ke jalan berbeda, menunda semua impian itu. Kini, setelah semua penghinaan yang ia terima, tekad itu kembali menyala. Malamnya, Arka tidak langsung pulang ke rumah. Ia singgah di sebuah warung kopi kecil, mengeluarkan laptop tuanya, dan mulai mengetik rencana. Matanya serius, jemarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia menulis semua ide bisnis yang selama ini ia simpan di kepalanya. Di saat yang sama, ponselnya berdering. Nama Farah muncul di layar. Arka, kamu di mana? Besok kita harus bicara. Ada sesuatu yang penting. Suara Farah terdengar serius. Arka tidak langsung menjawab. Ia menatap layar laptopnya, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. Keputusan ini mungkin akan mengubah segalanya. Langkah Arka terhenti di depan pintu ruang rapat direksi. Tangannya bergetar memegang map coklat berisi semua bukti yang ia kumpulkan selama ini. Bukti yang akan menghancurkan rencana licik Chandra dan sekaligus mempertaruhkan pekerjaannya. Napasnya terasa berat. Seakan setiap helaan membawa beban bertahun-tahun sakit hati dan penghinaan yang ia telan. Pintu terbuka. Semua mata tertuju padanya. Di ujung meja, Chandra tersenyum tipis. Senyum yang penuh ejekan. Loh, Arka? Kok kamu ikut rapat direksi? Tanyanya. Nada suaranya dibuat seolah heran, padahal jelas ia sudah merencanakan sesuatu. Arka tidak langsung menjawab. Ia melangkah ke depan, menatap semua orang di ruangan itu satu persatu. Saya di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk menunjukkan kebenaran, ujarnya tegas. Ia mulai memaparkan data di layar, rekaman suara Chandra yang merencanakan manipulasi keuangan, dokumen palsu yang sudah ia selipkan tanda autentikasinya, hingga daftar transaksi mencurigakan yang membuktikan adanya korupsi internal. Beberapa direksi saling pandang, sebagian terkejut, sebagian lagi menunduk tak berani menatap Arka. Wajah Chandra mulai pucat. Itu semua fitnah. Dia hanya mau menjatuhkan aku. Suaranya meninggi, tapi tangannya terlihat gemetar. Arka menatapnya tajam. Fitnah? Kalau begitu, mari kita buka akses rekening perusahaan yang kamu pegang. Sekarang. Suasana rapat berubah tegang. Seorang direksi senior berdiri, memberi isyarat pada tim legal perusahaan untuk memeriksa dokumen yang baru saja Arka serahkan. Semua berlangsung cepat, dan hasilnya jelas, bukti Arka tidak terbantahkan. Chandra mulai kehilangan kendali. Kalian gak tahu dia siapa. Dia cuma anak miskin yang gak pantas ada di sini, teriaknya. Arka tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang tenang tapi menusuk. Mungkin benar, tapi justru karena saya pernah berada di bawah, saya tahu rasanya dijatuhkan. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan tidak ada lagi orang yang diperlakukan seperti saya. Ruang rapat hening. Hanya suara napas berat beberapa orang yang terdengar. Seorang direksi lalu mengumumkan keputusan, Chandra diberhentikan dari jabatannya dan akan diproses hukum. Namun di balik kemenangan itu, hati Arka tidak sepenuhnya lega. Ia tahu ini belum akhir. Chandra bukan tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Dan ketika Arka keluar dari ruang rapat, ia melihat pesan misterius di ponselnya. Permainan baru saja dimulai. Arka. Tatapan Arka mengeras. Ia sadar, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Raka terdiam di depan jendela kamarnya, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Ucapan dokter sore tadi terus terngiang di telinganya. Seperti pisau yang menusuk dalam, kondisi ibumu semakin kritis. Kita butuh biaya besar untuk operasi darurat ini, atau nyawanya terancam. Tangannya gemetar, bukan hanya karena takut kehilangan ibunya, tapi karena ia tahu, ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Semua tabungannya ludes. Rumah sudah tergadai. Bahkan cincin pernikahan peninggalan ayahnya pun sudah berpindah tangan. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Di sisi lain, perusahaannya terancam bangkrut setelah 2 klien besar membatalkan kontrak secara mendadak. Raka merasa seluruh dunia seolah runtuh menimpanya dalam satu waktu. Di tengah kegelisahan itu, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Kita pernah bertemu dulu. Aku punya solusi untuk semua masalahmu. Suara berat itu berkata pelan namun tegas. Siapa kamu? Tanya Raka curiga.
Datang saja ke gudang tua dekat pelabuhan jam 11 malam ini. Kau akan tahu caranya menyelamatkan ibumu dan bisnismu. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan tawaran biasa. Nada suara orang itu membawa kesan gelap dan berbahaya. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat godaan itu merayap di pikirannya. Pukul 10 malam, Raka duduk di tepi ranjang, kepalanya tertunduk. Bayangan wajah ibunya yang pucat di ranjang rumah sakit menghantuinya. Suara monitor detak jantung, bau obat, dan tatapan lemah ibunya seperti memanggilnya untuk bertindak cepat. Kalau aku tidak pergi, mungkin ini akhir untuk ibu, pikirnya, napasnya memburu. Tanpa sadar, kakinya sudah melangkah keluar rumah. Jalanan menuju pelabuhan terasa sunyi dan mencekam. Angin laut malam itu membawa aroma asin bercampur bau amis. Dari kejauhan, terlihat cahaya redup di gudang tua yang disebutkan di telepon. Raka membuka pintu yang berderit pelan. Di dalam, seorang pria berjas hitam sudah menunggunya, duduk di kursi dengan kaki terlipat, menatapnya tajam. Kau datang, berarti kau sudah siap menerima syaratnya, ucap pria itu sambil tersenyum tipis. Raka menelan ludah. Syarat? Apa maksudmu? Pria itu menyodorkan sebuah map hitam di atas meja. Di dalamnya, ada dokumen yang hanya berisi 2 kalimat. Kesuksesan dan nyawa ibumu akan terjamin, asalkan kau mengorbankan satu orang yang kau cintai. Darah Raka seakan membeku. Tangannya gemetar memegang map itu. Suara ombak di luar gudang bergemuruh, seakan ikut menekan dadanya. Ia berdiri kaku, tak mampu berkata apa-apa, sadar bahwa hidupnya baru saja dilemparkan ke jurang keputusan paling mengerikan. Hening. Suara detak jarum jam di ruang tamu seperti palu yang memukul dada Raka. Ia duduk mematung di kursi, menatap kosong ke arah lantai yang penuh bekas jejak sepatu berlumpur. Jejak itu milik pria asing yang tadi siang datang, membawa kabar yang mengubah segalanya. Aku sudah tidak punya waktu banyak. Suara pria itu terngiang di telinga Raka. Kalau kau mau ibumu selamat, ada satu cara. Tapi, taruhannya nyawamu. Raka memejamkan mata, menarik napas panjang. Bayangan wajah ibunya yang pucat di ranjang rumah sakit, bibir yang bergetar lemah sambil memanggil namanya, menghantui pikirannya. Di sisi lain, suara retakan di hatinya tak bisa diabaikan, karena ia tahu, keputusan ini akan memisahkannya dari semua orang yang ia cintai. Malam itu, hujan deras mengguyur. Raka mengambil jaket hitamnya, memasukkan selembar foto keluarganya ke saku, lalu melangkah keluar tanpa berpamitan. Jalanan licin, lampu-lampu kota tampak buram di balik tirai hujan. Setiap langkahnya berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan, memintanya untuk berbalik. Tapi ia terus berjalan, menuju tempat yang hanya disebut pria asing itu dengan satu kata, gerbang. Saat tiba, ia melihatnya, sebuah gerbang tua berukir simbol-simbol aneh, berdiri di tengah lapangan kosong yang diterangi cahaya bulan redup. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk, dan suara lirih seperti bisikan terdengar dari balik gerbang. Aku siap, Raka berucap lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Dari kegelapan, pria itu muncul kembali. Matanya tajam, namun ada sorot iba yang samar. Kau tahu artinya ini? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Aku tidak peduli lagi, asalkan ibu hidup. Pria itu tersenyum tipis, lalu membuka gerbang. Cahaya merah menyala, menyilaukan mata. Raka melangkah masuk, tanpa menoleh sedikit pun. Di kejauhan, di rumah sakit, detak jantung ibunya mulai menguat. Tapi di dunia lain, pintu telah tertutup untuk selamanya. Aku menatap keluar jendela kamar, langit malam di luar sana terlihat pekat tanpa bintang. Angin dingin menyelinap lewat celah tirai, membuatku merapatkan selimut di pundak. Di kepalaku, segala kejadian beberapa minggu terakhir berputar tak henti, tentang pengkhianatan, luka, dan satu-satunya jalan yang kupilih meski penuh resiko. Hari ini adalah awal dari langkah baruku. Pagi tadi, aku memberanikan diri menemui satu-satunya orang yang dulu pernah mengajariku arti percaya. Walaupun ia juga pernah mengecewakanku, Mas Bayu, sahabat lama yang kini bekerja di luar kota. Kupikir, dia adalah orang terakhir yang bisa kumintai bantuan untuk menjalankan rencana ini. Ketika bertemu di sebuah kafe kecil, ia terdiam lama setelah mendengar semua ceritaku. Kamu yakin mau terusin ini? Jalannya nggak bakal gampang,
katanya sambil menatapku tajam. Aku mengangguk. Aku sudah nggak punya pilihan lain. Ini bukan cuma soal harga diriku, ini soal masa depanku juga. Mas Bayu akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat. Aku harus siap menghadapi kenyataan kalau hasilnya tidak seperti yang kuharapkan. Dan aku tahu, itu artinya aku bisa saja kehilangan segalanya. Malam ini, aku duduk di meja, membuka berkas-berkas yang ia berikan. Semua data itu adalah senjata, bukti yang bisa membuka jalan menuju kebenaran. Tapi semakin lama aku menatapnya, semakin aku merasa berat. Karena di balik semua ini, ada nama-nama orang yang dulu sangat dekat denganku. Tanganku gemetar saat menutup map itu. Lalu, suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti sekarang, atau semua orang akan tahu rahasiamu. Aku tertegun. Dadaku berdegup kencang. Rahasia? Rahasia apa yang mereka maksud? Tapi satu hal pasti, ancaman ini hanya membuatku semakin yakin. Aku tidak boleh mundur. Karena jika mereka sudah mulai takut, artinya aku berada di jalur yang benar. Malam itu, aku duduk di depan meja kerja di rumah kontrakan kecilku. Di hadapanku, tumpukan dokumen perusahaan yang dulu milik Arka kini tertata rapi. Satu demi satu, aku membaca, mencatat, dan mengingat semua detailnya. Tanganku bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena tekad yang semakin menguat. Sejak kegagalan demi kegagalan yang kami alami, aku sadar, pilihan terakhir ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal mempertahankan harga diri, dan juga tentang membuktikan bahwa kami tidak akan kalah begitu saja. Arka masuk ke ruang kerja dengan wajah lelah. Kamu belum tidur? Besok kita harus rapat dengan investor, katanya pelan. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Aku tahu. Justru karena itu, kita harus siap dari sekarang. Aku nggak mau kita datang besok tanpa rencana yang matang. Malam semakin larut. Lampu meja menjadi satu-satunya penerang, menciptakan bayangan di wajah kami yang penuh tekad. Aku dan Arka menyusun strategi baru, bukan strategi biasa, tapi rencana yang akan mengubah segalanya. Pagi harinya, kami melangkah ke ruang rapat dengan pakaian sederhana tapi rapi. Semua mata memandang sinis, seolah kami hanyalah pemain yang sudah kalah. Tapi aku tidak peduli. Saat presentasi dimulai, aku berdiri tegak, menyampaikan data demi data dengan suara mantap. Beberapa investor mulai terdiam, menatap layar dengan serius. Dan di saat itulah aku bisa merasakan, peluang itu mulai terbuka lagi, walaupun tipis. Ketika rapat selesai, seorang investor mendekati kami dan berbisik. Kalau kalian berani jalan sesuai rencana ini, saya akan ikut mendukung. Tapi, konsekuensinya besar. Aku menatap Arka, lalu mengangguk. Kami siap. Yang tidak aku tahu saat itu, konsekuensi yang dimaksud akan membawa kami ke titik yang jauh lebih berat dari yang pernah kami bayangkan. Pagi itu, suasana kantor terasa tegang. Semua orang menunggu di ruang rapat besar, ruangan yang biasanya hanya dipakai untuk acara penting perusahaan. Arka berdiri di depan pintu kaca, memandang ke dalam. Semua kursi terisi penuh, mulai dari para manajer, staf, hingga direksi. Di ujung meja, duduklah pria yang selama ini ia kenal sebagai direktur utama. Namun hari ini, Arka tahu, kebenaran akan memecahkan semua topeng yang pernah ada. Raka, sahabat lama yang kini menjadi tangan kanan Arka, berbisik pelan, kau yakin mau lakukan ini? Begitu kau bicara, tak ada jalan kembali. Arka menatapnya, matanya mantap. Aku sudah terlalu lama diam. Ra, hari ini, semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Arka melangkah masuk. Bunyi pintu kaca bergeser menarik perhatian semua orang. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menatapnya dengan heran, ada yang sinis, bahkan ada yang tersenyum meremehkan. Manajer Puspa, yang sejak awal meremehkannya, melipat tangan dan berucap ketus. Kalau mau ikut rapat, duduk saja di belakang. Ini bukan forum untuk staf biasa. Arka hanya tersenyum tipis, lalu berjalan ke depan, tepat di sisi direktur utama. Ia menatap semua orang dengan tatapan tajam yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Maaf, Bu Puspa, tapi saya rasa, mulai hari ini, kalian semua harus tahu, siapa yang sebenarnya memimpin perusahaan ini. Suara riuh langsung memenuhi ruangan.
Beberapa orang tertawa tak percaya, sebagian lagi saling menoleh bingung. Direktur utama yang duduk di sampingnya akhirnya berdiri, menepuk bahu Arka, lalu berkata lantang, "Benar. Mulai detik ini, kalian akan bekerja langsung di bawah pimpinan beliau. Semua keputusan penting yang kalian jalankan selama ini berasal dari arahan Arka." Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Semua mata kini terarah padanya. Namun kali ini bukan tatapan merendahkan, melainkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Arka menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan perjalanan hidupnya. Bagaimana ia sengaja masuk ke perusahaan ini sebagai staf biasa untuk melihat sendiri bagaimana budaya kerja di lapangan. Bagaimana ia diam-diam mencatat siapa yang bekerja dengan tulus dan siapa yang hanya memanfaatkan jabatan. Beberapa wajah mulai pucat, terutama mereka yang dulu sering meremehkannya. Dan di tengah ketegangan itu, Arka menatap ke arah pintu. Seseorang yang sangat berarti baginya baru saja muncul. Sejak malam itu, rumah kami mulai kembali terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Aku dan Arka duduk di ruang tamu, membicarakan masa depan sambil sesekali menatap satu sama lain dengan senyum yang tulus. Rasanya aneh. Dulu, setiap obrolan kami penuh dengan ketegangan, tapi sekarang ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ibuku pun perlahan mulai berubah. Walau masih ada sifat keras kepalanya, ia tak lagi mencampuri urusan rumah tangga kami seperti dulu. Mungkin ia akhirnya mengerti bahwa cintaku pada Arka tidak bisa diukur oleh penilaian atau kebanggaan semata. Bahkan, suatu sore, ia mengajakku duduk di teras dan berkata pelan, "Nah, ibu hanya ingin kamu bahagia. Kalau dia bisa menjagamu seperti janji yang kau katakan, ibu akan belajar menerima." Kata-kata itu membuat mataku panas. Namun, meski hubungan kami mulai membaik, luka yang ditinggalkan masa lalu tidak langsung hilang. Ada bekas yang masih terasa di hatiku, tentang hari-hari di mana aku merasa sendirian, tentang ucapan-ucapan yang membuatku meragukan diriku sendiri. Tapi kini aku tahu, bekas luka itu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diingat sebagai pelajaran. Arka pun mulai memperbaiki hubungannya dengan ibu. Ia sering mengajak ibu makan bersama, bercerita tentang pekerjaannya, bahkan membantunya merapikan kebun kecil di belakang rumah. Melihat mereka mulai berbicara tanpa nada tegang, aku merasa lega. Seakan semua badai besar itu benar-benar mulai reda. Namun, di balik semua ini, aku tak bisa menepis rasa khawatir. Aku tahu, hidup selalu punya cara menguji kita lagi. Dan di sudut hatiku, aku masih bertanya-tanya. Apakah semua ini benar-benar akan bertahan, atau hanya ketenangan sebelum badai berikutnya datang? Pagi itu, suasana rumah begitu hening. Hanya terdengar suara hujan yang jatuh perlahan di luar jendela. Ibu duduk di kursi rotan, menatap kosong ke halaman, sementara Arka terbaring di kamarnya dengan tubuh yang kian lemah. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, tapi matanya masih menyimpan sinar lembut ketika memandangi keluarganya. Di atas meja kecil di samping ranjang, ada sebuah amplop putih yang sudah disiapkannya sejak semalam. Tangannya yang gemetar mencoba meraih pena, menuliskan beberapa kalimat terakhir yang ingin ia sampaikan. Untuk ibu, adik, dan semua yang pernah hadir dalam hidupku. Maafkan aku jika belum bisa menjadi yang terbaik. Aku ingin kalian tahu, aku selalu berusaha sekuat tenaga. Hidupku mungkin sebentar, tapi cintaku untuk kalian tak akan pernah habis. Tulisan itu terhenti ketika tangannya mulai kehilangan tenaga. Arka menutup matanya sejenak, mengumpulkan napas terakhir, lalu menyelipkan surat itu di bawah bantal, tempat yang pasti akan ditemukan ibu nanti. Hujan di luar semakin deras. Adiknya masuk membawa segelas air hangat, tapi langkahnya terhenti saat melihat Arka yang sudah memejamkan mata. "Kak?" Suaranya bergetar, seakan berharap Arka hanya tertidur. Namun, tak ada jawaban. Hanya hening, dan suara hujan yang kini terdengar seperti isak tangis langit. Ibu yang mendengar panggilan itu segera berlari ke kamar. "Arka! Nak, bangun!" Tangisnya pecah, mengguncang seluruh rumah. Di bawah bantal, amplop putih itu perlahan terlihat, basah oleh air mata. Surat terakhir Arka kini menjadi pengingat, bahwa cinta sejati kadang datang bersama kehilangan yang tak pernah kita siap hadapi. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Cahaya matahari yang lembut menembus dedaunan, menyinari wajah Arka yang berdiri di teras rumah barunya. Udara terasa hangat, tapi hatinya jauh lebih hangat. Karena ia tahu semua luka, semua air mata,
kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Di ruang tamu, ibunya duduk tersenyum sambil menyuapi adik Arka yang kini sudah terlihat lebih ceria. Tidak ada lagi suara keluhan, tidak ada lagi rasa takut akan masa depan. Semua telah berubah. Arka menatap ke jalanan kecil di depan rumah, di mana dulu ia sering berjalan pulang dengan hati penuh beban. Kini, langkahnya ringan. Ia bukan lagi pria yang dihina karena penampilannya, bukan lagi orang yang diremehkan. Ia telah membuktikan bahwa harga diri bukan ditentukan dari kata orang, tapi dari kerja keras dan keikhlasan hati. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ini, awal yang baru, ucapnya pelan. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit yang memerah. Arka melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan tenang. Hidupnya kini bukan hanya tentang membalas hinaan masa lalu, tapi tentang menciptakan kebahagiaan yang ia dan keluarganya layak dapatkan.